各位弟兄姐妹们早安。 Selamat pagi saudara-saudari. 神已经看顾祝福我们平安度过了一个星期。 Tuhan telah memelihara dan memberkati kita sepanjang minggu yang lalu. 那现在我们预备我们的心来朝见敬拜爱我们的主。 Kiranya saat ini kita kembali ke hadapan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan yang mengasihi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini saudara kita masuk di dalam minggu Prapaskah saudara. Minggu depan kita akan masuk di dalam Jumat Agung dan Paskah. Biar saat ini kita bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mulai mengingat bagaimana karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dalam ibadah kali ini mari kita mau mengucap syukur, kita menyembah Tuhan kita dengan segenap hati. Sebab bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai setiap kita yang beribadah saat ini, memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. 我们今天欢喜快乐的心来到神的跟前。 Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersuka cita. 让我们有那种恩典感恩的心来朝见我们的主。 Marilah kita dengan hati yang penuh bersyukur datang ke hadapan Tuhan. 神的恩典是多么的甘甜， Karena anugerah daripada Tuhan yang berikan kepada kita begitu indah. 奇异恩典何等甘甜，我追忆的思念，牵我思想敬拜。
敬畏，使我心的安慰，心的安慰。初心之时，启蒙恩惠，真是何等宝贵。Sangat besar anugerah-Mu memberi aku keselamatan. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Sangat besar. Sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang besar，许多危险试炼，许多危险试炼网络，我已经安然经过，靠主恩典完全不怕，主恩典完全不怕，更引导我归家，更引导我归家，更引导我归家。我们一起来祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的主，我们满心感谢你， Tuhan, kami penuh ucapan terima kasih 因为你给我们这个时间、这个机会，可以来到你跟前敬拜侍奉你。 karena Tuhan memberikan waktu kepada kita datang hadirat-Mu untuk menyembah dan mendengar firman-Mu. 主，但愿你在我们当中， Kiranya Tuhan tinggal bersama 你 kami, 欢喜悦纳我们的敬拜与侍奉。 menerima semua persembahan kami, pelayanan kami dengan sukacita. 无论我们唱诗、祷告， Walaupun dalam waktu saat kita membacakan puji-pujian atau berdoa, 我们听主你的话语的时候， pada saat kami mendengar firman-Mu, 主，我们的心里得着了安慰，得着了鼓励。 sekali lagi hati kami mendapatkan kekuatan daripada-Mu, juga dihibur oleh Tuhan. 主，你安静我们的心， Tuhan, tenangkanlah hati kami, 除掉我们的杂念， hilangkan segala pikiran yang kacau, 让我们专心听主你的话语。 agar kami dengan tenang menerima firman-Mu. 主，你恩待引导以下的时间， Tuhan yang memberi segalanya kepada dan memimpin waktu 你 selanjutnya. 的灵在我们当中运行动工， Kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami, 让我们每一个人重新得力，来奔跑我们前面的生活道路。 sehingga kami sekali lagi dikuatkan dan mendapat tenaga untuk menjalani hidup kami. 我们仰望，我们祷告主你， Sekali lagi kami mengajarkan doa-doa kami 奉耶稣的名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 让我们以众信徒来承认我们的信仰。我们先读使徒信经。 Mari kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我们生在这个世上有许多的苦难， Hidup di dunia ini penuh derita. 就是因着这个罪的缘故， Oleh karena dosa, 我们有许多的重担， banyak beban kita. 因此我们求告耶稣， Oleh karena itu patut datang ke hadapan Tuhan, berseru pada Tuhan. 我们呼求他。 Kita panggil namanya. 有谁知道我的苦难？有谁了解我的重担？我所经历的甜酸苦辣，只有我的神最清楚。主，你知道我的道路，主，你明白我的渴望。苦难是祝福，患难是恩典。我背我的十架跟随主。耶稣，你听我的呼求。耶稣，你替我担重担。耶稣，你是我随时的帮助。耶稣领我走天路。有谁知道我的痛苦？有谁了解我的重担？ Siapakah mengerti penderitaanku? Siapakah mengerti beban yang ku angkat? 耶稣是我们随时的帮助。 Yesus adalah penolongku senantiasa. 有谁知道我的苦难？有谁了解我的重担？我所经历的甜酸苦辣，只有我的神最清楚。主，你知道我的道路，主，你明白我的渴望。苦难是祝福，患难是恩典。我背我的十架跟随主。耶稣，听我的呼求。耶稣，替我担重担。耶稣，你是我随时的帮助。耶稣领我走天路，耶稣领我走天路，耶稣领我走天路。我们看待这个患难的这个纪念日当中， Pada saat Prapaskah, 我们知道耶稣为我们受难受苦， kita tahu Tuhan Yesus telah menderita untuk kita. 甚至于死， Dia berkorbankan jiwanya, 但是已经复活了。 akan tetapi telah bangkit 这 kembali. 就显明了上帝耶稣他们的爱，爱我们这个世人，爱我们罪人。 Tuhan, kita merasakan betapa besar kasih Tuhan terhadap umatnya. 主爱长阔高深， Kasih Tuhan begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Tuhan 有多
besar kasih-Nya. Berkat Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kita kembali lagi boleh beribadah. Salam bagi jemaat BCS Medan. Perkenalkan, sekali lagi saya Ridwan dari GKKK Medan. Saya baru saja menyelesaikan praktek kerja lapangan 1 tahun saya dan saat ini masih melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami boleh datang ke hadapan-Mu, kami boleh datang berkumpul bersama-sama. Meskipun secara virtual, tapi kami tahu bahwa Engkau ada di antara kami dan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian yang kami angkat. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa hati kami membawa diri kami sepenuhnya ke hadapan-Mu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin diubahkan melalui firman-Mu. Berkati ya Tuhan setiap kami, baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu dan juga setiap anak-anak-Mu, jemaat BCS Medan yang mendengarkan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati masing-masing dari kami, supaya kami boleh diubahkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat 20. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah foot washing. Dan ini pasti bagian dari minggu-minggu sengsara yang akan dialami oleh Yesus. Dan kita akan merenungkannya bersama, khususnya pada hari ini kita akan merenungkan mengenai apa yang Yesus lakukan, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya seperti yang ada pada judul perikop. Mari kita baca bersama-sama, saya akan membacakan. Jemaat sekalian silakan memperhatikan dari Alkitab masing-masing. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya.
juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Jemaat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melihat bagaimana Yesus melakukan apa yang perlu dia lakukan bagi umat manusia. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana Yesus melakukan suatu hal yang sangat simbolik, yaitu membasuh kaki. Lantas apa makna pembasuhan kaki ini? Kita akan merenungkan 3 poin. Yang pertama, bahwa ini adalah tanda kasih dari Yesus kepada umat manusia, khususnya pada bagian ini kepada murid-muridnya. Yang kedua, ini adalah lambang kerendah hatian. Dan yang ketiga, ini adalah lambang pengampunan. Nah, bagaimana ini menandakan itu semua? Kita akan perhatikan bersama-sama. Yang pertama, tentang kasih. Jemaat sekalian, kita bisa perhatikan di ayat pertama, ayat 1b. Saya akan bacakan kembali. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi dia senantiasa mengasihi, dan sekarang ia mengasihi, dan dia akan mengasihi sampai kesudahannya itu. Dan ini merupakan tema yang Yohanes seringkali bawakan ketika dia menulis Injil Yohanes. Misalnya pada awal, kita bisa melihat Yohanes begitu menekankan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang diam di antara kita. Kita tidak tahu betapa dalamnya makna firman jadi manusia, Allah jadi manusia. Itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang simpel, bukan hal yang sederhana. Dan itu dilakukan karena kasih. Lalu berikutnya, Yohanes menggambarkan kisah perjumpaan Yesus dengan murid-murid itu dengan sangat khusus. Bahkan kalau di LAI sendiri kita lihat tidak ada rujukan ke bagian lain. Karena memang di bagian ini diceritakan dengan jauh lebih detail, jauh lebih mendalam, dan dengan sudut pandang yang agak berbeda. Bahkan ada nama-nama yang tidak disebutkan di bagian-bagian lain misalnya. Kemudian berikutnya kita melihat bahwa di Injil Yohanes itu ada mukjizat yang pertama. Apa? Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Ini juga karena apa? Karena kasih. Ketika dia melihat, wah, di sebuah pesta ada kehabisan anggur. Lalu Yesus melakukan mukjizat itu. Dan ini cuma ada di Injil Yohanes. Kemudian ada nama-nama lain yang kita tahu, tokoh-tokoh lain yang kita tahu ini hanya ada di Injil Yohanes misalnya, atau diceritakan dengan sangat khusus. Misalnya tentang Nikodemus, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, itu adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Lalu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Lalu ada penyembuhan di kolam Bethesda kepada orang yang 38 tahun sakit. Yesus menunjukkan kasihnya kepada orang itu. Lalu ada juga soal pengampunan terhadap perempuan yang berzina. Kasih Yesus yang tidak melemparkan batu kepada perempuan yang berzina itu.
Lalu nama terakhir yang ingin saya angkat yaitu Lazarus. Di situ kita melihat Yesus begitu mengasihi, bahkan sampai dia menangis. Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa Yesus sangat mengasihi manusia. Dan ini juga yang Yohanes ingin angkat. Dan Yesus pada bagian ini ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia juga ingin menunjukkan bahwa dia mengasihi murid-muridnya. Dan adakah kasih itu di antara kita? Tetapi pada bagian ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan kerendah hatian. Ini poin kedua yang akan kita renungkan. Nah, jemaat sekalian, mungkin untuk mengasihi kita bisa. Tetapi untuk rendah hati, ini jauh lebih susah. Jauh lebih susah untuk rendah hati dibanding mengasihi. Mungkin kalau mengasihi, kita masih bisa menjadi pahlawan. Wah, saya ini melakukan amal untuk dia. Saya membantu dia. Tetapi untuk rendah hati, ini hal yang sulit. Kita hidup di zaman yang sombong. Ya, baru-baru ini kita mengetahui bahwa ada banyak kasus, misalnya soal afiliator dan lain sebagainya. Nah, itu apa yang menjadi daya tarik dari mereka? Salah satunya adalah kesombongan. Murah banget misalnya. Dan banyak public figure lain yang menunjukkan kesombongan mereka. Dan itu sangat memudahkan mereka untuk bisa menjadi terkenal. Jemaat sekalian, mungkin kaum bapak ada yang suka nonton tinju, boxing. Nah, saya cukup suka dulu ya sampai sekarang masih kadang-kadang nonton. Dan saya mengikuti tinju-tinju yang zaman dulu, yang mungkin zaman saya belum lahir. Dan ternyata ketika saya coba tonton, wah ternyata petinju favorit saya adalah Muhammad Ali. Wah, saya suka sekali melihat dia bertanding. Sampai ada kalimat pujian yang sangat terkenal. Float like a butterfly, stung like a bee. Terbang seperti kupu-kupu, sengatannya seperti lebah. Wah, keren sekali. Lalu ketika saya pelajari tentang kehidupannya, saya pengen tahu nih orang seperti apa. Wah, ternyata dia dulu namanya Cassius Clay. Lalu dia mengubah namanya dan kepercayaannya juga. Nah, ada satu kutipannya yang sangat terkenal, yang saya juga ketika mendengarnya, wow. Dia berkata seperti ini. It's hard to be humble when you are as great as I am. Susah untuk rendah hati kalau kalian itu sejago saya. Nah, jemaat sekalian, ini kalimat yang sangat dalam, menunjukkan bahwa betapa sulitnya untuk rendah hati. Atau petinju lainnya, Floyd Mayweather. Ini sangat terkenal, bahkan dia tidak pernah kalah di dalam karir bertinjunya. Dia memberikan julukan terhadap dirinya, Floyd Money Mayweather. Dan ini julukan yang sangat keren, bukan? Bahkan dia sering posting foto ketika dia tidur dengan setumpuk uang misalnya. Ketika dia sedang jalan-jalan ke tempat yang sangat luks, dia lakukan itu. Atau ada rivalitas dalam dunia olahraga yang ditunjukkan dengan kesombongan yang sangat tinggi. Misalnya dalam sepak bola ada Ronaldo dan Messi. Dan saya membaca ada satu meme atau bercandaan yang saya pikir lucu sekali. Mereka bertulis seperti ini. Ronaldo berkata seperti ini. God sent me to earth to show people how to play football. Ya, katanya Ronaldo bilang begini. Tuhan kirim saya ke dunia untuk menunjukkan kepada manusia, kepada orang-orang bagaimana cara untuk bermain bola. Nah, kita tahu bukan bahwa Ronaldo itu rivalitasnya dengan Messi. Maka Messi menjawab seperti ini. Loh, I never send anybody. Saya nggak pernah kirim siapa-siapa kok. Ya, ini memang gurauan, tetapi inilah potret dari dunia kita saat ini. Dan jemaat sekalian, terkadang bahkan di dalam kerendah hatian yang kita ingin tunjukkan, seringkali itu mengandung kesombongan, bukan? Misalnya, ambil contoh tadi, saya berkenalan lagi dengan saudara. Saya mengenalkan diri sebagai hamba Tuhan yang baru selesai menyelesaikan masa praktiknya. Nah, mungkin beberapa, saya tidak tahu ya bagaimana saudara-saudara menafsirkan kalimat itu. Mungkin ada yang berpikir, oh ya baru selesai praktik, ya aduh ya. Tapi bisa saja di dalam hati saya ingin berkata seperti ini. Lihat nih, saya sudah selesai praktek loh. Wih, hebat nggak?
Bukan artinya saya rendah hati, oh ya masih mahasiswa, belum wisuda bahkan. Tapi bisa aja ada hati kecil saya yang berkata, udah selesai praktek nih. Gak ada yang tahu. Dan mungkin ada di hati kecil saya berkata seperti itu. Kelihatannya rendah hati, padahal belum tentu. Jemaat sekalian, jadi apa yang Yesus lakukan di bagian ini adalah bentuk kasih dan kerendah hatian yang jadi satu. Apa yang Yesus lakukan? Dia cuci kaki. Apakah kedengarannya biasa atau kedengarannya bagaimana di telinga kita? Saya bacakan kembali ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dan jemaat sekalian, mencuci kaki itu sebenarnya hal yang biasa. Ini bisa dibilang bagian dari kesopanan yang umum saat bertamu. Mungkin kalau saat ini bisa digambarkan dengan, oh ya silakan duduk, atau mungkin dibuatkan minuman. Itu hal yang biasa. Nah, jemaat sekalian, saya teringat ketika saya praktek di Kalam Kudus Kemiri Gede, itu di daerah Blitar. Saya waktu itu praktek ke daerah sana. Ini ada di sebuah desa. Kalau dari Blitar itu ya kira-kira masih setengah jam lah, agak naik gitu. Nah, di sana ya keadaannya sederhana dan mereka sangat baik hati, sangat ramah, hospitality-nya sangat tinggi. Dan saya ingat ketika setiap kali saya sampai di sana, mereka selalu menyambut saya dengan hangat. Mereka pasti tunggu saya datang, dan ketika nyampe, pasti saya disuguhkan oleh satu minuman yang wajib. Yaitu apa? Teh manis hangat. Nah, jadi ketika datang pasti dia langsung, oh selamat datang Kak. Lalu saya diajak duduk, dan dia pasti membuatkan teh manis hangat. Nah, ketika membuat teh manis hangat itu terkadang cara mereka memasukkan gula itu membuat saya terkejut. Jadi bisa, oh ya gimana Kak perjalanannya hari ini? Oh ya puji Tuhan, syukur gitu. Sambil ngobrol masuk gitu ya, oh, gulanya banyak banget gitu. Saya wah. Nah, saya sebenarnya bukan orang yang terlalu suka manis atau yang sangat suka manis, bukan orang yang seperti itu. Jadi terkadang saya minta, Bu, tehnya tawar aja ya Bu, boleh nggak? Nah mereka bilang, oh jangan, masa tehnya tawar. Nah bagi mereka, memberikan minuman manis itu adalah yang terbaik. Jangan kasih yang tawar, itu bukan yang terbaik. Nah ada semangat seperti itu. Nah itu zaman sekarang, itu di daerah Blitar. Nah pada zaman Yesus itu, apa yang menjadi budaya umum kesopanan? Yang pertama adalah pasti cium. Nah udah nggak zaman ya sekarang ya, mana mungkin ketemu cium kan, apalagi lagi corona, tidak mungkin lakukan itu. Tapi pada zaman itu, mencium adalah salah satu bagian dari kesopanan umum untuk menyampaikan salam. Ya bisa dikening, bisa cipika-cipiki. Nah kita tahu ketika bahkan Yudas mengkhianati Yesus pun, yang dilakukan apa? Dicium, itu biasa. Dan yang kedua adalah cuci kaki, apalagi kalau bertamu. Jadi umum. Hal umum lainnya dari cuci kaki adalah bukan dicuciin. Jadi bukan tuannya yang cucikan kaki tamunya. Tidak pernah ada seperti itu. Tidak mungkin terjadi. Ini terlalu tidak mungkin dilakukan. Ini too much. Nggak ada yang mau lakukan itu. Jadi siapa yang biasa lakukan itu? Ya biasa yang lakukan itu ya budak, hamba, pelayan. Jadi tidak mungkin yang lakukan itu adalah tuan rumah. Nah jemaat sekalian, bahkan sampai saat ini pun kaki itu bukan menjadi satu bagian yang baik, bukan? Mungkin beberapa dari jemaat menerapkan aturan di rumah. Bahwa misalnya ketika makan tidak boleh angkat kaki. Atau ketika misalnya duduk tidak boleh kakinya naik ke meja misalnya. Atau banyak hal lain ya. Pulang harus langsung cuci kaki misalnya. Atau dari luar kamar ketika masuk kamar harus cuci kaki. Wah banyak hal. Kenapa? Karena kaki itu adalah bagian yang kotor. Bagian yang diinjak-injak. Apalagi pada zaman itu. Pakai kasut
berdebu. Ya kalau kita onsite nanti mungkin saya pikir sebagian besar dari kita itu nggak ada yang jalan kaki ya. Karena zaman itu orang pasti jalan kaki dan jalanannya berdebu. Kalaupun kita jalan kaki, kita pakai apa kalau ke gereja? Sepatu ya. Jadi lebih bersih tentunya. Ya saya nggak bilang wangi ya, bersih. Oleh sebab itu, ini adalah pekerjaan yang bisa dibilang rendahan. Bukan pekerjaan pada umumnya. Nah, jemaat sekalian, tidak mudah untuk melakukan ini. Dan ada satu kisah ketika seorang istri sakit keras dan suaminya membawa dia ke dokter untuk berobat. Dan ketika hasil tes keluar, sang dokter meminta waktu kepada suaminya dan istri diminta untuk tetap tinggal. Jadi suami berbincang-bincang dengan dokternya dan dokternya memberitahu kepada suaminya tentang keadaan istrinya. Apa yang dokter katakan? Dokter katakan bahwa istrinya ini sakit keras dan sang suami harus berjuang untuk merawat, harus bantu dia kasih makan, harus masak makanan yang terbaik, tidak boleh makanan yang dari luar yang mungkin tidak tahu asal muasalnya, yang mungkin tidak sehat, harus ajak dia buang air supaya aman. Lalu harus bawa terapi dan mungkin kelak dalam waktu dekat dia akan kehilangan ingatan, mungkin juga akan sulit untuk berbincang karena ada kemampuan berbicaranya yang berkurang dan lain-lain. Sang suami kemudian berpikir, oke. Lalu ketika dokter selesai berbicara, mereka akhirnya kembali ke ruangan, lalu dokter memberikan waktu kepada mereka berdua untuk berbincang. Lalu sang istri langsung tanya kepada suaminya, gimana? Apa kata dokter? Lalu sang suami menjawab, iya, kayaknya kamu bakal mati deh, kamu kayaknya udah gak bisa selamat lagi deh, udah ya. Nah saudara, ini hanyalah sebuah kisah gurauan, dan saya ingin menunjukkan bahwa ternyata sangat sulit untuk mengasihi dan melakukan hal-hal yang hina kelihatannya, yang merepotkan. Oh saya nggak akan lakukan itu, nggak. Ini terlalu banyak. Oh no, ini terlalu rendah. Enggak. Ini terlalu banyak, ini terlalu rendah. Jangan. Saya nggak mau lakukan itu. Aduh, jangan yang itulah. Kalau bisa yang lain lah. Nah, berapa banyak model pelayanan atau aksi kasih yang kita anggap terlalu rendah? Silakan saudara jawab sendiri. Jemaat sekalian, saya teringat ketika saya baru lulus SMA. Waktu di SMA saya adalah ketua komisi remaja dan ketika lulus saya agak kesulitan adaptasi untuk ke komisi pemuda karena ya bertemu dengan orang yang lebih senior, berbeda umurnya jauh. Saya agak kesulitan adaptasi sehingga awal-awal saya menghilang. Dan puji Tuhan kembalikan saya, akhirnya saya datang lagi lah ke komisi pemuda. Saya diingatkan melalui pendekatan juga oleh beberapa senior. Dan akhirnya saya datang. Saya ingat saya selalu duduk di pojok, saya malas untuk bergaul karena yang penting saya datang, dengar khotbah bagus, pulang, pokoknya gitu deh. Nah, sampai satu saat ketika ada satu cici nyamperin saya dan dia menawarkan satu model pelayanan yang sebenarnya bagi saya itu agak kurang keren ya. Saya berharap ditawarin apa gitu kan. Ya mantan ketua remaja gitu ya. Tawarin kayak jadi WL gitu kan. Tawarin kayak jadi singer minimal gitu kan, tampil di depan. Atau apa kayak usher, ketemu orang gitu kan. Siapa tahu penampilan saya menarik gitu kan. Atau apa ya, nggak tahu gitu kan. Kepengennya begitu dapatnya. Lalu dia menawarkan satu pelayanan yang bagi saya, dia tawarkan saya pelayanan apa? Nyupir. Oh ya, jadi kita ini tiap selesai makan ada dinner. Mau nggak join tim kerja kita, bagian persekutuan, bagian fellowship ini, untuk antar anak-anak pulang? Waduh, ya itu dalam pikiran, respon saya pertama adalah, oh manfaatin kendaraan doang nih. Atau hal lain lah, itu yang pertama muncul. Dan saya tentu saja pasti namanya di gereja dong, digumulkan ya. Iya, oke. Dan ketika saya pulang, saya berpikir, lalu saya cerita ke papa saya juga. Wah, saya langsung dimarahin sama papa saya. Papa saya bilang, itu papa kasih lu mobil, bukan buat lu pakai sendiri. Kenapa sih emangnya nyupirin orang?
saya berpikir ya, sombong sekali saya. Dan saya menyanggupi. Dan ketika saya menyanggupi itu bukan hanya karena papa saya ngomong seperti itu. Saya mengingat bahwa sebelumnya ada banyak orang yang terlebih dahulu telah menunjukkan contohnya untuk melayani saya. Saya teringat saudara ketika saya SMA, belasan tahun yang lalu, saya ikut retret di gereja. Ini retret bisa dibilang retret keluarga atau ya bisa dibilang retret besar lah ya. Karena semua jemaat boleh ikut, tidak terbatas untuk komisi tertentu. Jadi memang cukup ramai dan cukup besar. Dan saya ingat di malam terakhir, di malam puncak itu, diumumkan bahwa nanti setiap komisi harus mengirim satu orang untuk menjadi perwakilan di acara puncak nanti. Yang tidak diberitahu untuk apa, ya tapi karena kami komisi remaja ya mungkin kurang ada yang inisiatif. Siapa nih siapa? Tidak ada, jadi kami diem-diem aja gitu. Dan kami nggak tahu remaja siapa aja yang ikut karena ramai. Nah ketika sesi sore selesai, nama saya yang dipanggil. Untuk ya disebut-sebut namanya dan nama saya disebut. Rituan boleh nanti maju ke depannya ada briefing. Oh oke. Jadi saya dipanggil ke depan. Nah saya ingat sekali ketika saya ikut retret itu, saya bukan ingin mengenal Tuhan, ingin mencari Tuhan, ingin mendengarkan firman. Enggak. Yang saya mau adalah, ini lumayan nih bisa liburan. Kapan lagi pergi ke puncak, dapat subsidi, murah. Bisa jalan-jalan, ada lapangan basketnya, enak sekali bisa olahraga, bisa main-main sama teman, di kamar bisa begadang, main kartu, nonton bola, macam-macam itu yang saya pikirkan. Jadi saya datang dengan pikiran seperti itu. Dan ketika saya dipanggil namanya untuk Rituan nanti maju ke depan, di dalam pikiran saya, memang gua yang dipilih. Siapa lagi yang enggak? Itu ada yang dalam pikiran saya. Dan ketika dipanggil, di briefing, nanti setelah khotbah maju ke depan ya. Oke, siap. Dan setelah khotbah, saya sepanjang khotbah tuh mungkin nggak terlalu konsen saya khotbahnya. Nggak ingat saya khotbahnya apa. Saya nggak konsen, nanti mau diapain nih, dikasih apa ya, ada penghargaan apa nih nanti. Tiba selesai khotbah, saya maju ke depan. Dan ternyata momen pembasuhan kaki. Ya awalnya saya terasa biasa, pendetanya, waktu itu pendeta Hendra G. Mulia yang adalah gembala saya, dia bawa baskom. Lalu dari yang pojok kan, dari yang senior diurut, sampai saya yang kedua terakhir, karena yang terakhir komisi anak. Saya yang kedua terakhir. Setelah tadi saya cerita ya, saya datang ke sana untuk apa? Untuk senang-senang. Jadi saya pun, jangan dicontoh ya, saya pun ke sana pakai sepatu basket. Saya nggak bawa tuh sepatu yang formal, yang rapi untuk saya ibadah, nggak ada. Saya pakai sepatu basket. Dan saya berpikir, aduh, masa Pak Hendra basuh kaki saya? Yang saya pakai sepatu basket, sepatu olahraga. Wah, saya tolak betul-betul. Babe, jangan babe. Pak, jangan basuh kaki saya. Saya nggak mau, nggak layak. Tetapi Pak Hendra memaksa, ini harus saya lakukan. Yesus udah lakukan itu buat kita semua. Masa saya nggak boleh lakukan itu untuk kamu? Wah, dengan penuh air mata, dengan penuh malu, saudara. Saya malu betul. Saya berpikir, mungkin nih gue layak banget nih maju ke depan. Saya ini dipanggil karena saya ini layak. Tapi Pak Hendra mengatakan, Tuhan lakukan ini untuk kita semua. Saya juga harus lakukan ini. Wah, hancur hati saya saat itu. Selama ini yang saya cari, hal yang membesarkan nama saya, ternyata bukan. Yang Yesus katakan adalah, siapa yang mau jadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu yang Yesus katakan, dan selama ini saya jadi orang Kristen, saya tidak mengikuti Kristus, saya tidak mengikuti teladan dari Yesus. Dan kita bayangkan Yesus pada saat itu. Saya waktu itu mungkin bersih kaki saya yakin saya mandi, bersih. Dan setelah itu kami bercanda-canda juga ya, ada yang anak-anak pemuda, gimana tuh basuh kakinya, bau nggak? Bau tuh, apalagi tuh yang pakai sepatu olahraga tuh ya. Ya saya sih terima-terima aja ya, namanya juga sepatu olahraga. Tapi kita bayangkan yang Yesus lakukan, itu pasti kotor sekali, kasut berjalan. Kita bayangkan reaksi orang-orang pada zaman itu. Mungkin mirip dengan kita ketika ada seseorang yang lebih senior ingin membasuh kaki kita. Kita menolak. Atau mungkin awalnya kaget ya, Yesus menanggalkan jubahnya, lalu dia ikat kain
Lalu dia bawa basin itu. Dibawa. Reaksi Petrus pada saat itu juga menolak. Dia tidak mau menerima. Dan Yesus berkata, saya harus lakukan ini. Harus. Dan Petrus tidak mengerti. Makanya Yesus bilang, oh basuh dong sekalian ini. Tangan, kepala, sekalian. Makanya di ayat 12, kita loncat. Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah? Yesus bertanya kepada mereka. Kenapa Yesus bertanya seperti ini? Karena memang hal seperti ini bisa macam-macam tafsirannya. Tadi kita sudah belajar 2, yaitu tentang bagaimana kasih dan kerendah hatian. Yang ketiga, sekarang kita belajar tentang pengampunan. Mengertikah kita? Yesus juga ingin menjelaskan bahwa ini adalah tentang pengampunan. Di ayat 7, Yesus katakan bahwa apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Oleh sebab itu kita lihat, Yohanes sebagai narator, dia menjelaskan di ayat 1 sampai 3. Dan kita lihat di sini misalnya di ayat 1b sampai 2 itu Yohanes sudah mengerti, sudah bisa menjawab yang tadi Yesus bilang sekarang belum ngerti, tapi nanti ngerti. Dan Yohanes sekarang sudah mengerti ketika dia menulis ini di ayat 1b. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ketika Yohanes menulis ini nama satu orang ini yang muncul tiba-tiba ini bukan tanpa maksud. Ini adalah satu penekanan bahwa Yesus mengampuni kita semua. Saudara, saya ketika dihubungi oleh Contoh Robin, saya bertanya-tanya, kenapa sih ini harus sampai ayat 20? Panjang amat. Kalau temanya foot washing, ya sudahlah, selesai saja di ayat 11, ya enggak? Karena di ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, oh ini udah selesai dong basuh kakinya. Ya sudah, kita bahas saja basuh kakinya, oke? Tapi ketika saya pelajari, ayat 20 selesainya. Karena yang Yesus ingin katakan bukan saja soal peristiwanya. Bukan saja sampai ayat 11. Karena ada pengampunan di sini. Kita lihat di ayat 18. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus tahu pada saat itu. Yesus bukannya tidak tahu. Yesus tahu bahwa orang yang kakinya dia cuci itu, yang kakinya dia basuh itu, akan mengkhianati dia. Yang menyerahkan dia. Itu yang dia lakukan. Itu yang Yudas lakukan. Dan Yesus tetap basuh kaki Yudas. Di ayat 1b dikatakan diawali Yesus senantiasa mengasihi. Tetapi diakhiri dengan Yudas tetap mengkhianati. Yesus gak pernah berhenti mengasihi Yudas. Tapi tetap Yudas mengkhianati. Yesus tahu bahwa setelah ini dia bakal disiksa, dicambuk, disalib. Dia akan menderita buah dari pengkhianatan dari Yudas. Tapi dia tetap melayani sampai kesudahannya. Mengertikah kita apa yang telah Yesus perbuat kepada kita? Jemaat sekalian, ada 3 hal lagi yang harus kita mengerti. Ketika Yesus bertanya di ayat 12, ada lagi 3 hal yang dia mau kita mengerti. Yang pertama ada di ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Apa maksudnya di sini? Apa yang Tuhan Yesus mau kita mengerti? Yaitu bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Ada pengertian, ada teologi, ada ortodoksi yang harus kita pahami, yang harus kita dalami. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan. Dan bukan saja soal ortodoksi, tapi juga soal ortopraksi. Karena kekristenan yang hanya
menonjolkan kesalehan tanpa ajaran adalah kesalahan. Kesalehan tanpa ajaran adalah kesalahan. Sebaliknya, ajaran yang benar tanpa kesalehan itu adalah kemunafikan. Jangan kita jatuh ke ekstrim ini. Baik yang satu maupun yang satunya. Tidak bisa. Antara ortodoksi dan ortopraksis itu harus beriringan. Kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, dan juga kita semakin mengasihi manusia. Dan itu poin yang kedua. Kita harus saling mengasihi, saling rendah hati, saling mengampuni. Seperti 3 poin yang sebelumnya sudah kita renungkan. Oleh sebab itu di ayat 14, Yesus katakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Yesus mengatakan bahwa engkau harus mengikuti teladanku. Kita ini Kristen, tapi kita ikut Kristus gak? Kalau kita gak mau meneladani Kristus, apakah kita Kristen? Ayat 16 dikatakan, "Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Jadi tinggian siapa? Tinggian kita atau Tuhan? Jadi kita harus meneladani. Dan di sini ada yang namanya tenggang rasa, saling. Kalau tadi dibilang saling mengasihi, saling rendah hati, saling mengampuni, di sini juga ada ketersalingan. Misalnya di ayat 20. "Barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dan barang siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Itu yang dikatakan Yesus. Ada ketersalingan, ada tenggang rasa. Bahwa bisa aja kita itu ditolak. Dan terkadang ketika ditolak itu bukan soal diri kita yang ditolak, tetapi diri yang mengutus itu siapa? Jemaat sekalian, saya teringat ketika saya pertama kali berangkat ke Malang untuk studi, ya namanya orang tua ada khawatirnya lah. Ya mungkin takut saya kesepian atau apa gitu. Lalu dia mengenalkan dengan beberapa orang yang dia kenal yang tinggal di Malang. Ya meskipun beberapa diantaranya ya sudah cukup lama tidak berjumpa. Mungkin sudah puluhan tahun mungkin tidak berjumpa. Saya juga kurang ingat persis berapa tahun mereka tidak berjumpa. Dia memberikan alamatnya segala macam. Dan dia suruh, ayo kunjungilah. Oke, ya saya mengunjungi keluarga, beberapa rekan-rekan dari papa saya berkunjung. Dan ketika saya selesai berkunjung, memang saya tidak langsung telepon papa saya atau lapor papa saya, karena saya pikir ya sudahlah, buat apa, yang penting sudah. Tapi dia yang justru semangat. Ya sebenarnya kami bukan keluarga yang sering saling menelpon atau saling komunikasi dengan sering, dan makanya saya agak kaget, kenapa semangat amat? Dan saya ceritakan, oh ya tadi datang, bagaimana, makan bareng, ngobrol cukup lama tadi gitu, bahkan ditawarin rokok, ya saya tolak gitu ya, mungkin karena dia kurang mengerti. Ya itu menceritakan lah bahwa kami bisa cukup akrab ngobrol di sana. Dan saya melihat papa saya senang sekali gitu. Dan saya berpikir-pikir, kenapa dia senang ya? Padahal kan ya saya gitu yang ngerasain di sini gitu, dia juga nggak berjumpa. Dan saya mulai mengerti, oh ternyata itu juga menunjukkan bahwa oh ternyata relasi dia dengan orang yang saya hampiri itu juga masih baik artinya. Kenapa? Karena saya diterima. Saya adalah anak dari papa saya, diterima oleh mereka. Dan papa saya justru merasa senang. Oh ternyata anak saya pun masih diterima, berarti ya baik-baiklah, syukur. Nah demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun membawa nama Tuhan. Kita bahkan membawa jati diri Tuhan ketika kita berada di dalam dunia ini. Kita ketersalingan satu sama lain. Kita bisa ditolak, kita bisa diterima, dan apapun reaksi yang kita dapatkan, atau apapun yang kita lakukan, kita ini bersama-sama dengan Tuhan, dan bersama-sama dengan saudara seiman kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Yesus katakan bahwa kita akan berbahagia. Di ayat 17, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Bahagia. Jemaat tahu bahwa biasa kata berbahagia itu sebenarnya dalam bahasa Inggris adalah blessed atau diberkati.
Jadi bahagia karena berkat Tuhan. Kalau ngapain? Ayat 17. Jika kamu melakukannya. Bukan jika kamu menghafalnya. Jika kamu sering omong-omongin ini ke orang lain. Jika kamu melakukannya. Bukan cuma tahu, tapi melakukannya. Jemaat sekalian, saya ingin kita melihat sisi lain dari berkat. Karena begini, belum tentu berkat yang kita terima membuat kita berbahagia. Wah, kontroversi ya. Belum tentu berkat membuat kita berbahagia. Misalnya, saudara punya karunia, punya berkat untuk mengampuni orang. Emang gak mengampuni orang? Terus menerus. Saudara disakiti, aduh, mengampuni. Basuh kaki, saudara ketika Tuhan bilang lakukan ini dapat berkat. Dan ketika kita melakukan basuh kaki ini enak gak? Aduh, belum tentu enak. Atau karunia lain misalnya, selibat misalnya. Ya belum tentu semua orang menikmati itu. Membuat merasa bahagia ketika mendapatkan itu. Atau ketika kita memberitakan Injil, apakah kita akan terasa senang sekali? Apalagi kalau ditolak. Kalau diterima sih senang. Belum tentu suka. Oleh sebab itu berkat itu sebagai bonus. Yang penting adalah relasi. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan ingat, di ayat 14, kita wajib bukan pilihan. Bukan demi keamanan, bukan demi keselamatan karena kita sudah selamat, tapi demi kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah lakukan ini buat kita. Dan Yesus mau kita meneladani Dia. Dia mengasihi kita sampai kesudahannya. Dia mati menyerahkan nyawanya buat kita. Itu yang Yesus lakukan. Jadi melalui momen membasuh kaki ini, melalui foot washing moment ini, kita belajar bahwa Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yesus menunjukkan kerendah hatiannya kepada kita. Dan Yesus menunjukkan pengampunannya kepada kita. Mengertikah kita? Apa yang harus kita mengerti? Bahwa antara ortodoksi dan ortopraksis harus berjalan beriringan. Oleh sebab itu kita harus saling mengasihi, saling rendah hati, dan saling mengampuni. Dan dengan melakukan itu, kita akan diberkati. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk boleh menghidupi hidup kita seperti Tuhan Yesus hidup. Dia menunjukkan pada masa-masa sengsara ini, ketika dia tahu dia akan dikhianati, dia tetap mengasihi. Ketika dia tahu bahwa murid-muridnya sebenarnya tidak akan mengerti pada saat itu. Murid-murid tidak mengerti apa yang Yesus lakukan. Tetapi dia tetap lakukan itu. Supaya kita pada saat ini bisa mengerti, bisa mengalami, bahkan meneruskannya. Dan itulah yang menjadi panggilan bagi kita semua. Maukah kita melakukannya? Meneruskan, menjadi teladan dari apa yang Kristus kita telah lakukan. Karena kita adalah orang-orang Kristen yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mari masuki momen Jumat Agung dan Paskah ini dengan sebuah hati yang betul-betul mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Dan kita mau meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa. Masing-masing mengambil momen untuk berdoa di hadapan Tuhan. Untuk menenungkan poin-poin yang telah kita dengarkan. Apa yang Tuhan sampaikan ke dalam hati masing-masing kita. Apakah kita sudah cukup mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah cukup rendah hati di hadapan sesama kita? Dan apakah kita sudah mengampuni sesama kita? Jikalau belum, mohon ampun kepada Tuhan. Dan ambil komitmen pada saat ini. Ya Tuhan, aku mau. Jika Engkau telah membasuh kaki murid-murid-Mu yang menunjukkan kasih, rendah hati, dan pengampunan itu, maka aku pun mau Tuhan. Aku pun mau. Bantu aku Tuhan.
Jangan biarkan aku menjadi orang Kristen yang gagal. Mari berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami orang-orang Kristen. Kami pengikut Kristus. Kami mau mengikuti teladan Yesus. Kami tahu betapa lemahnya kami ya Tuhan. Kami seringkali jatuh. Kami seringkali sulit untuk mengasihi. Kami sulit untuk rendah hati. Kami sulit untuk mengampuni. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada hari ini, biarlah firman-Mu mengubah kami. Kami memohon, biarlah teladan dari Yesus Kristus itu terus ada di dalam pikiran kami. Agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan, semuanya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus boleh menguasai diri kami. Agar ketika kami menjalani kehidupan kami, kami boleh menjadi berkat dan kami boleh diberkati. Berkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan mereka, keseharian mereka, peran mereka sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai atasan, sebagai karyawan, apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh memancarkan teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Berdoa juga bagi BCS Medan ya Tuhan, ketika mereka boleh memasuki momen Jumat Agung Paskah, kami memohon Engkau boleh sekali lagi mengingatkan, memperlihatkan kepada jemaat-Mu betapa besar kasih-Mu, sehingga ketika kami memperingati akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami boleh melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. 我们谢谢李万传道，已分享了神的真理。 Kita ucapkan terima kasih kepada penginjil Ridwan yang sudah memberitakan firman Tuhan. 让主的话造就、帮助、坚强我们。 Kiranya firman Tuhan sekali lagi menerangkan kita, menguatkan kita di dalam hidup kita. 耶稣，我主，你对我真好， Yesus Tuhanku, Tuhan begitu baik 让我们 terhadap 忠 diriku. 心永远跟随他。 Kiranya dengan setia kita mengikuti Tuhan. 想他在背后为你抹香膏，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣，我主，你对我真好。 我闭上我双眼，我重复不会变，等你引领圣洁。直到那日，我终于得着生命的冠冕，我终于不变，不是直到永远。Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani-Mu. 直到一天，直到一天，我闭上我眼睛，我忠心不会变，等你引的圣
到永远，sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Sekali lagi kita pujikan saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang telah menjadi teladan di dalam hal kasih ini. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh belajar dari kasih-Mu ini, pengorbanan dari Engkau ini. Dan kami ingin benar-benar ya Tuhan mempraktekkan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau saling mengasihi satu sama lain. Dan kami mau biarlah terus mengingat kasih-Mu sehingga kami boleh tetap terus mengucap syukur. Kami mau melayani Engkau. Tuhan, kami melayani-Mu bukan karena iming-iming kami bisa mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Kami melayani Engkau karena kami sudah dikasihi oleh Engkau. Dan tolonglah kami supaya kami benar-benar bisa melayani hingga akhir kehidupan kami. Kami mau setia sampai akhir kehidupan kami, Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu tempat ini, setiap kami. Biarlah kehidupan kami dari hari lepas hari, kami boleh tetap terus terfokus kepada Tuhan. Tuhan, di dalam dunia ini ada banyak hal ya Tuhan yang bisa membuat kami lupa kepada Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang bisa membuat kami melupakan kasih Tuhan. Tuhan, di ibadah saat ini kami boleh diingatkan kembali. Dan kami saat ini bersatu hati memohon kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menjamah hati setiap kami. Tuhan, ingatkan kami di dalam keseharian hidup kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam waktu santai kami bahkan ya Tuhan. Kami mau tetap terus berelasi dengan Tuhan. Kami mau tetap mengingat firman Tuhan. Kami mau tetap mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Dan itu yang akan menolong kami dalam kami menjalani hari lepas hari ya Tuhan. Dan kami mau belajar tetap terus untuk mempraktekkan kasih kepada sesama orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolonglah jemaat UBCS Medan ya Tuhan. Dan tolonglah setiap kami yang mengikuti saluran channel YouTube ini. Biarlah kehidupan kami benar-benar bisa menjadi berkat ya Tuhan. Hidup kami bisa memancarkan terang kasih Kristus. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh meneladani, bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi berkat. Dan banyak orang yang boleh percaya kepada Kristus Yesus. Ya Bapa, di dalam pada kesempatan ini hamba-Mu, setiap kami bersatu hati berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Yang sebentar lagi akan mempersiapkan gereja untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, kiranya boleh sertai setiap gereja-gereja-Mu dalam mempersiapkan ini. Biarlah segala panitia, pengurus dapat mempersiapkan dengan baik acara demi acara ya Tuhan. Supaya sungguh setiap jemaat-Mu ya Tuhan benar-benar pada tahun ini, pada Jumat Agung dan Paskah kali ini, boleh sekali lagi benar-benar mengenang, mengingat pengorbanan Kristus. Dan itu boleh mengubahkan, semakin memantapkan iman daripada jemaat Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami terus bersatu hati menyerahkan untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan kasih hikmat kepada mereka di dalam mereka mengelola bangsa ini. Tuhan kasih hikmat kepada mereka. Saat ini bangsa kami ya Tuhan mungkin sedang dalam masa-masa ekonomi yang agak kurang baik ya Tuhan, di mana banyak hal, banyak bahan baku dan barang-barang yang sedang naik. Ya Tuhan, mungkin ekonomi
dari rakyat juga tidak begitu baik. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sertai pemerintah pusat hingga daerah, sehingga mereka dapat mengelola, mereka diberi hikmat, benar-benar mementingkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Jauhkanlah dari mereka jikalau ada niat-niat yang tidak baik, niat-niat untuk korupsi dan sebagainya. Jauhkanlah niat-niat tersebut ya Tuhan. Kami merindukan pemerintah-pemerintah ya Tuhan di Indonesia adalah pemerintah yang benar-benar mencintai rakyat, mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seru kami di hadapan Tuhan, dan inilah persembahan kami. Pakailah ya Tuhan, kuduskan sehingga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Persembahan ini Tuhan pakai untuk perluasan pekerjaan-Mu, perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersatu hati bersama-sama katakan, amin. Kita akan pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini, tanggal 10 April, kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Puji-pujian yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu ini, biarlah puji-pujian ini boleh sekali lagi membuat kami semakin dekat, mau semakin berelasi intim dengan Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, benar-benar boleh tersimpan di dalam hati kami, dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mengasihi sesama kami ya Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita selesai dalam ibadah ini, mari kita boleh arahkan hati, pikiran kita kepada Dia. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, pengorbanan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin kehidupan setiap kita, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta jemaat berikut ini. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini ada beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan dengan sesama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Contoh Ridwan yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saudara, jangan lupa bahwa hari Jumat minggu depan itu adalah Jumat Agung, hari libur, tapi saya harap saudara beribadah kepada Tuhan. Dan hari Minggu adalah hari Paskah. Jadi saudara, saya sangat mengundang setiap kita boleh datang beribadah onsite. Jadi Jumat Agung dan Paskah ini kita sudah buka gereja kembali, kita adakan ibadah secara onsite. Mengundang jemaat boleh datang beribadah ke gereja. Tapi bagi saudara yang tidak datang ke gereja, saudara dapat mengikutinya secara live streaming di rumah masing-masing. Saya berharap saudara di dalam momen Jumat Agung dan Paskah ini semuanya ikut beribadah kepada Tuhan. Pada Jumat Agung kita akan ada perjamuan kudus,
Jadi bagi saudara-saudara yang khususnya ikut dari rumah, saudara sudah perlu untuk memesan roti dan anggurnya kepada Bapak Asyong, saudara. Ya saudara ya, di nomor yang tertera di bawah ini. Lalu pada hari Paskah nanti kita akan ada sakramen baptisan dan sidi. Dan sekarang kita akan menampilkan nama-nama orang-orang yang akan dibaptis pada hari Minggu depan. Ada Ibu Pingel, lalu ada Saudara Calvin, ada Saudari Chartin yang akan mengikuti baptisan dewasa, kemudian Sentosa Lim yang akan mengikuti sidi. Saudara, kita doakan agar iman keempat saudara-saudari kita ini boleh semakin bertumbuh, Tuhan yang terus memelihara mereka, iman mereka dapat semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kita doakan juga untuk jalannya ibadah onsite Jumat Agung dan hari Paskah nanti, semuanya dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saudara, jangan lupa datang beribadah. Kemudian pengumuman terakhir yang saya mau sampaikan adalah, jadi sejak Jumat Agung dan hari Paskah ini dan seterusnya, kita ibadah sudah diadakan secara onsite dengan live streaming. Jadi gereja sudah dibuka kembali. Mengundang saudara-saudara untuk boleh datang beribadah ke gereja. Saya tahu ya saudara, mungkin kita yang di rumah ibadah tentu tidak bisa merasakan terlalu deep ya ketika kita itu beribadah di rumah. Bagi saudara-saudara yang agak sulit beribadah di rumah, ayo datanglah ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa ketika kita beribadah onsite di gereja, protokol kesehatan itu kami akan perhatikan dengan sangat baik. Prokes kami akan perhatikan dengan sangat baik. Setiap Sabtu sore, ruang ibadah itu sudah akan disemprot, disterilkan, tidak ada yang pakai. Jadi benar-benar disterilkan di ruang auditorium itu, sehingga pada hari Minggu saudara dapat beribadah dengan aman dan nyaman tentunya. Saudara diharapkan tetap pakai masker ya, ketika selama beribadah. Semua penata layan juga tentu akan memakai masker. Lagi pula saudara, saat ini angka COVID itu juga sudah menurun ya, sudah menurun drastis. Karena itu saudara tidak perlu terlalu khawatir untuk datang beribadah di gereja. Oke saudara ya, karena kita prokes, apalagi di rumah sakit ini kita kita memperhatikannya dengan lebih ketat dan lebih baik. Baik saudara, demikian saja pengumuman perlu saudara perhatikan dengan seksama. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.